Nah, ada satu item ya, rencana terimanya 150 karton, tetapi sampai sekarang belum diterima. Jadi bisa memberikan insight ya, informasi ke gudang. Halo para solusioner, kita bertemu lagi di video dari Solusi Indonesia. Masih bersama saya Dani. Di video kali ini saya akan share tentang sebuah web aplikasi kami, yaitu si Gudang. Jadi ada beberapa yang sempat tanya ke kami tentang aplikasi Gudang. Ini adalah aplikasi untuk pencatatan ya, transaksi di gudang keluar masuk yang sangat sederhana. Jadi jika teman-teman membutuhkan aplikasi untuk pencatat pekerjaan di gudang yang sederhana, mungkin bisa pakai aplikasi ini. Nah, di sini saya akan share tentang yang pertama, akan saya kasih lihat dashboardnya. Jadi, nah ini tampilan dashboardnya. Kalau teman-teman lihat di sini, di dashboard ini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama di paling kiri atas, ini adalah berapa jumlah pengiriman yang sudah dijalankan hari ini. Ya, di sini contohnya ada tiga item yang terkirim. Nah, di sebelahnya adalah barang yang diterima. Berapa barang yang diterima pada hari ini. Ada dua ini, ya. Jadi kalau teman-teman melakukan transaksi keluar, ya kan counternya kan nambah di sini itemnya, berapa item. Sedangkan kalau terima barang, nanti counternya sini akan nambah sesuai dengan jumlah yang banyaknya item yang diterima atau dikirim, bukan jumlah quantity ya, tapi berapa macam item. Nah, kemudian di sini ada catatan untuk outbound dan inbound. Jadi di aplikasi ini memerlukan yang namanya persetujuan sebelum dilakukan pengiriman. Nah, di sini ada yang bisa dilihat berapa sih yang belum disetujui, yang harus disetujui ya. Kemudian berapa yang harus dikirim atau diterima. Jadi ini untuk outbound, ini untuk inboundnya. Artinya bahwa di sini ada 3 barang yang harus dikirim. Nah, kita lihatnya dari mana? Ada detail laporannya di sini, laporan outstanding delivery. Contohnya ya. Nah, ini ada 3 outstanding delivery. Tadi saya buka 2 tab deh. Biar enak. Ya, kalau di dashboardnya ini menunjukkan 3 barang harus dikirim nih. 3 barang itu apa saja? Nah, ini tadi perinciannya ada 1, 2, 3. Jadi ada rencana kirimnya 10 tapi baru terkirim 7. Artinya masih ada outstanding 3 karton satuannya di sini ya. Kemudian di sini untuk barang berikutnya juga belum terkirim, masih 0, ada outstanding. Di sini bisa difilter juga teman-teman kalau mau filter ya. Oke, balik lagi ke dashboardnya. Nah, lawannya kalau yang inbound juga berarti yang harus diterima. Ada berapa outstanding barang yang harus diterima. Reportnya sama, ada di outstanding receipt di sini. Nah, ada satu item ya, rencana terimanya 150 karton, tetapi sampai sekarang belum diterima. Jadi bisa memberikan insight ya, informasi ke gudang bahwa ini bakalan ada nih barangnya akan masuk 150 karton. Nah, gudang bisa prepare tempatnya mau ditaruh di mana, butuh space berapa palet, seperti itu. Oke, ini di dashboardnya. Nah, kemudian ini ada informasi barang yang tidak bergerak. Jadi selama 1 bulan terakhir ya, di sini ada 3 barang yang tidak bergerak selama 1 bulan terakhir. Contohnya, datanya nanti bisa dilihat. Cara menghitungnya adalah dari item yang ada stoknya. Jadi yang dihitung hanya yang dari stok yang ada stoknya. Kalau kita lihat item yang ada stoknya ini di sini ya, report stok per barang, kita lihat ini ada 18 di semua gudang. Jadi ini di semua gudang. Kalau kita ambil misalkan di gudang A nih, ini ada 9 ya, 9 item.
Di gudang B ada 5 item. Ini itemnya sama sih, 10102 ada, kemudian 701, saya baca code-nya belakang ya. 1 ada, kemudian 980 dan 570 ada semua. Nah, jadi saya lihat contohnya di all item nih ya, tidak melihat gudangnya tadi untuk informasi ini, barang tidak bergerak. Artinya cara membacanya adalah dari 9 item ini yang ada stoknya, ya, ternyata ada 3 barang yang tidak bergerak sama sekali. Nah, transaksinya dari mana kita lihat? Ya, kurang lebihnya gini, delivery-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 item ya. Barang ini bergerak dalam 1 bulan terakhir, ini ada marknya. Berarti dari 9 tadi ada 3 yang tidak bergerak. Nah, itu bisa dievaluasi. Nah, kemudian ini di bawahnya ada top 10 item ya, top 10 item untuk yang masuk dan yang keluar. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi ada top 10 supplier. Ada 10 besar supplier dan 10 besar customer. Nah, ini dashboard sederhananya yang membantu memberikan insight terhadap operasional. Nanti sering dengan berjalannya waktu kami akan upgrade ini, akan tambahkan informasi-informasi yang diperlukan, dan tentunya nanti kami memerlukan masukan dari teman-teman pengguna semua yang sudah pernah mencoba atau menggunakan aplikasi ini, bisa memberikan feedback ke kami untuk kami upgrade, kami tambahkan isi di dashboardnya. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat tentang dashboard yang ada di program atau web aplikasi si gudang ini. Nah, kemudian laporan-laporannya di si gudang ini membantu proses untuk bisnis intelijennya. Jadi tadi yang sudah saya tunjukkan ada laporan stok ya, artinya laporan stok per barang. Kita bisa filter per gudang. Terus juga ada di sini laporan stok per batch. Jadi di sini mengcover sudah batch number di sini ya. Kemudian ada juga laporan kartu stok. Kartu stok di history stoknya kalau kita mau lihat, misalkan per barang ini sudah pernah ada transaksi apa aja, kita mundurkan coba. Gudangnya di gudang A. Nah, ini lihat saldo awalnya 0, 31 September, STO itu ada stok of 6 masuk. Setting saldo awal sekian. Nah, di sini dalam satuan terkecil piece. Untuk kartu stok, kemudian ada umur barang, ini menunjukkan berapa banyak barang yang ada di gudang ya. Ini datanya. Kemudian ada juga laporan penerimaan. Nah, ini detail laporan penerimaan barang, kita expand coba datanya. Nah, ini detailnya, pada tanggal sekian ada penerimaan. Terima dari suppliernya siapa, masuk ke gudang mana, itemnya apa, jumlahnya berapa. Kemudian juga ada laporan detail pengeluaran barang. Kita menggunakan coba. Nah, ini sama, ini kebalikan. Jadi customernya siapa, dikirim dari gudang mana, jumlah barangnya apa, jumlahnya berapa. Jadi secara sederhana sebetulnya cukup program ini untuk membantu teman-teman dalam memonitor, mengelola aktivitas di pergudangan. Di sini kami tidak memasukkan field atau inputan terkait harga, karena pada dasarnya gudang itu tidak memerlukan informasi harga. Jadi hanya transaksi keluar masuk. Ini laporannya, kemudian ada tadi yang sudah saya tunjukkan, ada outstanding receipt dan outstanding delivery. Ini berapa banyak barang yang bakal masuk, kita bisa prepare tempatnya. Kemudian untuk outstanding delivery ini menunjukkan kita mesti punya tanggungan kiriman apa saja yang belum dikirim. Kita mesti cepat-cepat kirim, dan ini ada tanggal permintaan kirimnya.
Ya, jadi saat membuat permintaan kirim itu ada inputan untuk mengisikan tanggal permintaan kirimnya kapan. Sehingga teman-teman bisa memonitor. Yang terdekat kita mesti kirim di 3 Desember, contohnya seperti itu. Kemudian laporan berikutnya kebutuhan barang. Nah, di sini kebutuhan barang ini terkait dengan safety stock ya. Jadi di sini kami pasang ada setiap barang ini mempunyai minimal dan maksimal stok per gudang. Jadi sudah support per gudang kalau teman-teman sudah pernah menggunakan ini. Jadi di versi terbarunya ada update. Di sini contohnya nih. Nah, kita ada detail stock level. Jika kita setting ini, maka di sini akan muncul. Ini contohnya yang saya setting adalah di kode barang ini. Kita cari. Nah, ini stok levelnya ternyata di gudang A itu 500 minimal, gudang B 500 juga sama. Nah, maksimalnya tidak disetting. Jadi di sini kalau 0 itu artinya tidak diatur. 500, nah di sini membutuhkan 500, stoknya tidak ada ternyata ya. Nah, sedangkan ini barang ini cornet beef minimal stoknya 1000, tapi sekarang stoknya ada sebanyak 2875 di gudang A, artinya kelebihan. Nah, dengan demikian ini bisa ditransferkan ke gudang B. Nah, di sini terlihat nih kebutuhannya bahwa gudang A ini kebanyakan, gudang B ini kurang, maka kita mesti supply, mesti transfer ke gudang B. Contohnya demikian. Jadi di sini sudah support multi gudang, bisa transfer, kemudian nanti secara detail saya akan paparkan satu-satu fiturnya apa saja, cara penggunaannya seperti apa. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang memerlukan aplikasi sederhana terkait operasional gudang bisa untuk kontak kami ya. Berikan komentar di video ini, nanti jika ada pertanyaan akan kami bahas, bisa juga tinggalkan nomor, nanti kami akan WA, akan kontak ibu bapak semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan lanjut di video berikutnya. Saya akan paparkan cara penggunaan dari aplikasi Si Gudang Solusi Indonesia ini. Terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu di next video. Salam sehat dan sukses selalu.